Balik lagi di Apaan Sih di TV. Baset. Masih sama gua tentunya dan balik lagi sama orang imo yang satu ini. Siapa nama lu, John? Vidi Bule. Vidi Bule. Gimana kabar? Oh, nggak sehat, Pak. Oh, enggak sehat. Ya, sebelumnya gue ucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya, Pak ya. Yang buat yang menjalankannya, benar. Kalau yang nggak menjalankannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ikutan aja. Ikutan sahur. Udah gitu. Ikutan buka. Tengah-tengah rokok. Oh iya. Si goblok. Lu puasa, Pak? Alhamdulillah. Ya, kita walaupun rocker begini, Rocker itu. puasa. Insya Allah enggak. Insya Allah. Jadi balik lagi, Pak. Gue kalau udah ngundang ke sini, dia ke sini, pasti gue akan bahas permusikan. Kali ini kita bahas permusikan imo, Pe. Karena banyak juga yang nge-request suruh nge-review tatonya sosok imo dunia yang satu ini sama Bang Bule tentunya. Kan soalnya Bang Bule ini orangnya imo banget. Dulu dia imo parah sih gitu kan. Ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Bert McCracken from Deus. Learning how to love, I felt it in your eyes. I lost my place, could stay a while. I'm melting in your eyes, like my first time. Did I got fire? Just stay with me, lay with me. Wah, gila. Deus, John. Sejauh apa, John, lu tahu tentang band Deus? Udah pasti tahu. Ceritain dulu, John. Setahu apa gua sejauh tentang band Deus ini? Deus. Semenjak gua mendengar musik ini dan gua mengkiblatkan junior gua ke emo awalnya tuh, yo. Oke. Red Bloody Lips itu ke emo. Oke. Ya. Gara-gara lu dengerin Deus. Deus emang pertama kali emo ke Indonesia yang paling kental banget. Pas kental-kentalnya itu Deus dulu, baru Alisana lah, apalah band-band dari. Tapi bener sih, gue setuju sama dia. Gue pertama kali mengenal emo itu ya Deus, ya kan? Benar. Kata gue, Breathe Myself Alive itu menurut gue luar biasa ya, Pak. Breathe Myself Alive. Ya. Apa? Bird Myself Alive. Ya itulah pokoknya. I'm sorry sister, it's time. Nanti kita tes ya. Nanti kita tes si Bule ini suruh nyanyiin lagu-lagu Deus ya. Jadi seperti biasa, Pak, kita akan nge-review tatonya vokalis yang fenomenal ini menurut gue sih. Tapi dia udah pernah ke Indonesia ya? Udah, Deus sudah pernah ke Indonesia, tapi saya nggak nonton. Kamu nggak ya? Kasian amat ya. Waktu itu dia ke Indonesia tuh kalau nggak salah promotornya siapa gitu, gue lupa. Ini Mariano Subono ya. Kayaknya. Oh, Java Musik Indo. Java Musik Indo itu keren. Tapi sekarang udah nggak kedengeran kemana ya, Pak ya? Nggak tahu. Ya udahlah, nanti kita bahas ngobrol-ngobrol lagi dengan Bule ya. Siapa tahu wawasan imo kita bertambah gitu ya. Oke, kita review tatonya Bert McCracken. Aduh, susah banget aja namanya. Tatonya Bert aja ya sebutnya ya. Si Bert ya. Itu dari lengan kanan atasnya dulu, berhubung tatonya nggak banyak, jadi kita agak main santai, Pak. Tatonya dia main dikit-dikit tapi ceplak-ceplok ya. Iya bener. Jadi tato di lengan kanan atasnya si Bert McCracken itu ada gambarnya kelelawar, Pak. Kelelawar? Iya, kelelawar. Tapi tengahnya itu kayak ada lambang petir. Kelelawar, Pak. Kayak robot gitu ya? Iya, bener. Kayak kelelawarin tau gak? Yang kartun apa tau gak? Iya. Kartun-kartun nih. Kayak Looney Tunes. Bukan ya? Yang kartun. Iya, gue tahu. Yang kelelawar tapi dia sering bawa senjata. Ah, itu. Iya, bener nggak sih? Itu kayaknya. Ternyata dia temanya kartun, Pak. Tapi Black and Grey. Dia mainnya ini sih color maupun Black and Grey dia nyampur. Nanti kita bahas itu. Tapi menurut gua dari segi gambarnya sih oke, Pe. Oke lah menurut gua sih. Aku sih yes. Menurut gua gambarnya oke lah gitu. Tema kartunya dapat banget lucu. ya. Dia lucu. Funny. Oh iya, funny. Iya funny, animal funny. Funny bukannya yang toko Mobile Legends, Pe. Funny itu. Iya, bener. Oke, next. Kita ke lengan kanan bawahnya Bert McCracken. Jadi ada gambarnya wanita Japanese girl lagi sedang berdoa kayak abis dipukulin. Ya kan, hidungnya berdarah. Jadi kayak
memohon kayak emang karakter dia tuh kekerasan. Iya, emang karakter emo sesuai begitu, dengan Pak. karakter emo. Jadi kayak lu kesedihan memohon lu habis dianiaya orang, ya Apa kan lu mungkin tuangkan apa lu bisanya lagi habis putus sama emang Bokin. dia apa ya, dia bener-bener sih. aura emonya tuh kental, Pak. Kental Dia banget. pasti. Wih, keren sih sumpah sih. Gua lihat dari segi artistik gambarnya tuh luar biasa. Dia cuma main kuning, putihnya main, biru mudanya main. Ya kan backgroundnya merah-merah. Nanti kita lihat Putih juga main, Pak. Iya, putihnya main. Di antara baju-bajunya ini, baju-baju anak sekolah Jepang kan banyak putihnya, Pak. Putih, ya. Nah, gitu. Tapi oke menurut lo ya? Oke, nice. Oke lah, nice. Oke, next. Kita ke pergelangan tangan kanannya Burt McCracken ya. Burt Jadi, McCracken. Jadi ada gambarnya tangga nada. Nada. Ada gambar kayak kelawar-kelawar. Ada gambar kelawar-kelawar, not balok bener. Dan balik lagi tadi kita lihat backgroundnya yang Japanese woman, Japanese girl itu warnanya cuma merah kayak riak-riak apa sih cat gitu Pak ya? Cat keren. Ya keren sih anjir. Keren. Warna merah gitu doang. Udah nggak dikasih warna apa aja, dasarnya hanya warna merah kayak dicat dilempar ke tembok gitu aja sih. Nice. Tapi gila sih menurut gue tuh, lu gayanya tuh ini menginspirasi gue banget men. Emo banget. Maksudnya ya udah sih ya gue kayak gini, mau rambut gue panjang mau rambut gue pendek, pembawaan gue emo. Emo bener. Emo banget. Hampir kayak Iyas Budaya Elon Atlas. Kiblatnya doi banget, nggak bisa dipungkirin. Kalau lu fansnya Elon Atlas, apalagi lu kan dari Bandung, lu kan pasti tahu Elon Atlas banget. Doi juga udah pernah satu panggung sering sama Iyas Budaya kan. Jadi menurut gue karakter imunya dapat. Dia banget. Jadi kalau dia nyanyi juga tuh si Yosnya itu karakternya ya emang kiblatnya ke vokalis Dius dia. Pas benar gue sharing berdua tuh ngobrol. Lo larinya kemana? Kalau gue ke Crack Mabbit waktu itu. Ya, lo emang Crack Mabbit. Crack Mabbit sama si vokalis Scarlet Drive. Mungkin gue combine gitu. Jadi kalau gue karakternya. Kalau dia emang si karakternya si Yasnya itu. Ini si Burt Banget gitu loh. Lo lagunya itu. Nah itu emang lu lihat deh, dengerin musik ini sama nggak? Sama, nggak udah. Yang pasti gue lihat itu kalau si Iyas perform itu Burt McCracken banget. Iya. Cara dia megang mic, cara dia bisanya interaksi sama penonton, udah gitu kegilaan dia, ya kan itu Burt McCracken banget yang gue simak gitu. Dan emang keren sih mereka sih. Keren ya? Iya, Elon Atlas keren Pak. Nah, emang gitu banget ya? Sebagai shadow merah gitu. Oke, next. Oke, next. Kita ke punggung tangan kanannya Burt McCracken ya kan. Jadi ada gambarnya wanita, matanya 3, jengking. Ya, kalau jengking cyborg robot gitu. Jadi ada matanya 3 gitu, ya kan. Hampir satu tema sama yang di atas, warnanya sama. Gua rasa satu artis, soalnya kuning emas yang digambarkannya sama yang Japanese girl-nya. Japanese girl-nya kan dia wajahnya pakai kuning emas. Itu sama banget sama yang di punggung tangan kanannya Burt McCracken. Udah gitu background-nya hanya kayak jaring laba-labanya naik ke atas. Ya kan, naik ke atas cuma warna merah. Udah gitu aja. Jadi kayak ngejerat si Japanese girl tadi itu. Menurut gue sih kayak gitu. Dan gue bilang Edan ya? Dan sih. Udah, jadi dia nggak harus rapat banget. Kalau si bule kan emang dia sistemnya dia American style, jadi emang harus rapat. Kalau dia nggak, dia kayak apa sih gitu. Udah gitu dia posenya tuh selalu pose-pose orang freak, Pak. Bener emang sih? iya. Kayak orang-orang gila gitu, pose-pose orang kayak depresi. Emang iya kan? Iya, emang menjiwai. Menjiwai karena dia emo banget gitu kan. Tapi kalau dia tuh emo murni, Pak. Emo murni Sampai bisanya kuku-kukunya aja kuning, warnain kuning, kadang-kadang hitam. Iya bener-bener itu emo. Makanya sifat-sifat merah. Iya bener-bener. Itu gayanya gue suka sih, maksudnya freak banget gitu Pak. Jadi emang karakter menjiwai vokalis emo mah kayak gini yo. Harus kayak gini. Maksudnya iya, lu harus menjiwai. Lu kalau lu selalu performance tuh, lu harus lagu itu tuh menjiwai. Iya sih, iya. Kalau emo itu harus bener-bener ngejiwai. Sebenarnya cinta lagunya, tapi iya sebenarnya lagu cinta, tapi lebih ke kayak cinta yang misalnya yang kacau lah gitu kayak cinta yang kacau kayak seolah-olah lu tuh kayak nggak direstui orang tuanya, kita bisanya beda agama, itu dituangkan sama dia lewat lagu ya kan. Atau enggak kayak bisanya ceweknya selingkuh, dia diselingkuhin bla 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 segala macam. Jadi emang dia lagi juga karakternya dapat banget menurut gue si Burt McCracken. Makanya banyak menginspirasi para seniman dunia ya. Nah, itu dia. Jadi kalau emang vokalis emo emang karakternya kayak gini ya, kayak si Alisana vokalisnya sih kan. Iya, benar. Menjiwai banget dia emang apa ya? Jadi emang lu
Lu emosionalnya harus Benar. dapet. Jadi tuh. kalau lu di atas panggung pun emang lu harus dapat, lu tuangkan emosional lu kepada aura penonton ya, gitu. ke audiens gitu kan. Auranya harus Iya, dapat. iya. Berarti Bapak seperti itu selama ini manggung ya? Iya. Bapak ini keren ya dulu. Bagus ya, kalau gambarnya oke ya. Oke, next. Kita ke lengan kirinya Burt McCracken. Jadi ada gambarnya old school, American style. Jadi hanya gambar mawar biru. Terus sama Spiderweb. Balik lagi, kenapa Red. dia harus dituangkannya warna merah, Pak? Yang sebelah sini Nah, juga merah. itu dia kan, lu tahu kan? Ya itu dia emang gimana ya? Susah Pak ya karakternya. Lo kalau emo ya gitu ya, Iya. merah Pak. Emang Merah, gimana merah. sih? Emang lu harus merah itu kan influence Kesakitan, pemberani juga. menjiwai apa sih katakan tersiksa lah. Bener, tersiksa kata yang sempurna. Untuk emo itu digambarkan tersiksa itu kata yang sempurna, itu benar. Benar banget. Udah gitu yang di bawahnya kalian bisa lihat ada gambar kayak apa sih ini, Pe? Tengkorak. Ya gitulah, warna-warna hitam-hitam gitu doang lah menurut gue gitu kan. Tapi balik lagi, gue bilang warna birunya ini Toskanya dapet banget. Mantep, Pe. Ijonya juga bagus banget. Hijau stabilonya. Ijo stabilonya ya karena doi putih, Pe. Keren sih gue bilang. Berarti juga dapat merah. Iya, makanya. Suka lo? Ya bikinin dong. Oke, next. Kita ke lengan kiri bawahnya. Tadi kan yang di depannya yang gambar tengkorak. Kita ke lengan kiri bawahnya. Burt McCracken. Jadi ada gambarnya apa? Tebak. Michael Jackson. Gila sih. Dia mau influence emang apa ya? King of the Pop. Iya, King of the Pop. Jadi kata dia Michael Jackson ini menginspirasi dia banget katanya gitu. King of the Pop. Michael Jackson. Gue bilang keren sih, Pe. Dia emang Dia jadi hanya main warna hitam, topinya diwarnain merah, udah. Iya, Pe ya? Ih, sumpah keren sih. Gila, seorang vokalis emo ternyata fansnya Michael King Jackson. of the Pop. King of the Pop. Keren sih. Oke lah. Oke lah. Oke, next. Oke, next. Kita ke kaki kanannya Burt McCracken. Jadi ada gambarnya Baby Devil. Dia sebutnya itu Baby Devil. Jadi kayak bayi iblis, Pe. Bayi iblis. Tuh, Emang iya benar. Nightmare. Nightmare bang. Namanya Nightmare bang. Oh, tapi mata-matanya dapat, Pe. Ya ini dia banget nih gambar kayak gini nih. Dia banget nih. Matanya kayak pecah, nggak ada bola matanya, Pe. Bener nggak sih, Pe? Emang apa ya lo yang demen emo itu loh, komunitas emo itu. Jadi lo dia demen karakter-karakter kayak The Ghost, dia kan. Oh iya, kan, bener. sama Skulls, sama Tengkorak, Iya, sama bener. Iblis. Oh benar. Udah gitu kayak. Nah, kayak tato gua kan banyaknya kan nightmare gini kan. Iya benar sih. Ada Pumpkins. Iya benar. Iya sama, dia juga ada pumpkinsnya tuh. Tapi lagi ditusuk kayak apa sih panah-panah. Nah itu emang jujur ya kalau di komunitas emo itu, jadi kalau kayak pumpkin kayak serigala gitu ya manusia kira, lu harus ada. Oh iya, umum ya. Tersiksa adalah kata yang indah buat para emo. Bener gak sih, Pe? Makanya mungkin karakternya kayak begini dan selalu gue bingung kalau di setiap gambar mata-matanya karakternya emo itu mereka tidak pernah ada mata karena matanya gelap. Seolah mata itu tidak harus berwarna. Mata itu gelap juga terkadang indah kata mereka gitu kan. Bener kan, Pe ya? Bener. Tapi asli nih gue suka nih gambar bagus gitu. Baby Devil. Baby Devil. Oke, next. Kita ke leher kanannya Burt McCracken. Jadi ada gambarnya spider. Bukan spider. Spider. Tarantula gitu. Iya, lebih ke apa sih laba-laba besar ya? Tarantula ya? Tarantula kayaknya. Jadi dia hanya main warna gelap, black and grey. Dia bilang katanya kalau di wawancara ini katanya dia tidak suka kalau berwarna untuk spidernya karena spider hitam itu kata dia lebih karakter dia banget. Nah iya kayak serigala, kayak gue kan serigala gue kan hitam semua kan? Iya hitam. Ya. Hanya bercakanya darah. Bener sama kayak tadi yang di sininya Burt McCracken iya, kan. gue kebanyakan merah kan. Nah kayak gitu. Karakter emo yang pure mah gitu, Pak. Iya. tapi bagus sih. Tarantulanya juga bagus maksudnya. Dia nggak tarantula umum yang gemuk-gemuk gitu, enggak sih, Pe. Gua rasa las ya. Tato terakhirnya gitu. Las jadi ya. ada di las. Orang bego kan udah mulai nih. Las ya. Tadi bener sebentar tuh udah jadi kayak gitu lagi gitu kan. Kita bahas yang di leher kirinya Burt McCracken. Jadi di leher kirinya Burt McCracken ada gambarnya cengcorang.
Iya, serangga. Serangga. Cencorang ya, kalau di Indonesia cencorang ya. Apa sih ya bahasa aslinya gue nggak tahu. Intinya kalau gue taunya ini cencorang aja. Dragonfly. Emang ya? Iya kayak gitu lah, kayak apa? Belalang ya. Belalang tapi yang gini, Iya. belalang yang gini-gini jarinya. Ya itu pokoknya itulah. Main color hijau, biru. Ini main color nih, tapi bagus sih, Pe. Tosca dan hijau doang. Tosca sama hijau. Birunya ada tuh. Grey-nya juga ada ya? Grey-nya ada bener. Di leher lu. Oh jadi di leher tuh binatang-binatangan. Binatang. Gila. Jadi dia benar-benar kayak itu ya semacam kayak tarantula ya. Iya, yang tadi itu ya. Overall dari semua tatunya Burt McRacken, bule paling suka yang mana? Baby Devil. Bang, lu sama tai. Sama tai. Kenapa ya? Dari pihak dia dulu, kenapa lu bisa suka sama gambar Baby Devil yang ada di kaki kanannya? Jadi gini Burt loh. McRacken? Kan kalau di karakter emo itu kan, bayi itu kan bukan berarti dia kita tuh bayi itu bukan masalah atau enggak, anugerah lah. Iya. Kalau menurut Betul. peribahasa kan kalau menurut emo itu Di dalam nih. di balik tuh. Iya, terus. Jadi gini loh, di karakter yang gua terjun nih ke emo itu tuh. Oke, siap. Jadi itu kayak devil itu tuh mungkin dia dibalik gitu dia. Oke. Bukan semua itu setan itu atau iblis itu bisa mengsesatkan kita atau gimana. Benar. Nah, mungkin baby devil itu membawa keberuntungan, mungkin anaknya lahir gitu loh. Oh iya. Bisanya karakternya dibikin nama dia tuh seperti ini kan. Dibikin nightmare. Karena doi emo. Nightmare banget, nightmare gitu. Iya benar sih. Benar. Jujur yang gua alami selama gua 20 tahun itu di musik gitu. Ngebahas tentang emo, perimoan duniawi, iya perimoan duniawi itu. Emo itu karakter orang-orangnya itu baperan, perasa dia. Ini yang kita bahas dari itu. episode yang lalu. Kalau lu simak, Cibule sering bilang karakter emo itu dia adalah perasa atau orang yang gampang baper. Baper benar. Iya. Karakter apalagi dia vokalis gitu. Jadi dia tuh bikin lagu tuh emang dari isi hati dan historinya dia. Dan orang-orang juga pasti sering mengalami itu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya gue dengar musik emo tuh, dia anjir, ini nyampe banget. Gue pernah ngalamin ini, bener gak sih, Pe? Bener. Gue pernah ngalamin ini di situasi sisi yang ini, dan dia penyampaiannya lewat lirik-lirik dia yang sedikit ngebunuh. Gitu kan. Kalau untuk di Indonesia ya Eloneta sudah terbaik menurut gue. Karakternya ngebunuh banget dia, Pe. Nah gitu kayak kan. lagu gua juga Finding You ya kan. Finding You. That where you are. Iya. Kamu di mana dengan siapa? Oh, kamu di mana? Lu jangan salah. Itu vokalis emo. Enggak lah. Dia tiap pagi di inbox itu udah jadi emo, Pak. Emo alay itu. Tapi lagu-lagunya dia tuh sebenarnya emo, bener nggak sih lagu-lagu? Enggak ya? Dia nggak terima. Tapi kan Finding You hampir sama. Lu apakah mencontoh? Finding You gini loh. Enggak, gini dulu. Apakah mencontoh dari band itu? Kamu di mana dengan siapa? Gila. Dengan band yang itu tuh Tapi dia reunian, lu nggak ada reunian juga tuh lu bantai lagu-lagunya dengan lagu lu gitu kan? Tapi gue pernah manggung gue manggung ngomong. Jadi gini loh, di saat lu style emo gitu, jadi lu bawain lagu alay, bukan dibilang itu tuh emo ya, gue sih tahu deh. Stylean lu dia misalnya vokalisnya emo tuh, rambutnya miras atau miring kan. Terus stylean merecet baju-baju jangkis gitu, ya kan. Dia bawain lagu Melayu, bukan berarti dia emo loh, bukan. Ini gue perdalam ini. Kalau pihak bule nggak terima kalau itu disebut emo. Jadi gini loh, karakter emo tuh bukan berarti lu lirik cinta, tapi distorsi musik emo itu ketukan gantung atau gimana? Bener gak? Betul. Nah, jadi bukan lu kamu di mana? Nah, itu bukan, Pak. Dia bagus ya bawain lagu ini. Lu keren banget lu penjiwaan. Pas banget, Pak. Asli. Enggak lah. Oke, balik lagi. Nilai 1 sampai 9 untuk gambar Burt McRacken ini lu kasih nilai 8. Kenapa bisa nggak sempurna 9? Karena gini loh. Jadi Baby Devil itu kurang nightmare banget gitu. Kurang kurang darah gitu. Kurang darah. Kalau gue setuju sih kurang darah. Bener gak? Jadi lu ini karakter ghost gitu ya kan. Kayak di Indonesia disebutnya itu tuyul. Bener gak? Tuyul. Nah, tuh tapi nggak pakai Mbak Yul. Tuyul dan Mbak Yul. Nah, gitu.
Jadi gitu loh. Gak jelas sumpah. Lanjut. Iya, ini kurang kata gue tuh Kurang galak karakternya kurang tegas kalau gue bilang tuh. Kurang dikit lah gitu. Deket gitu. Iya, bagus sih. Bener gak sih, Pak? Bener. Hanya itu ya. Balik lagi kalau ke penilaian gue juga suka banget karakter Baby Devil yang ini. Kalau gue dari segi seorang tato artis ya, menurut gue artistik banget. Dari segi shadingnya blockingnya bagus, warnanya juga bagus. Dia nggak begitu nabrak banget sama background. Dia main api-api gitu lah, seolah-olah panah-panah yang dibawanya dia juga kebakar juga. Udah gitu, sesi darah gue setuju sama Bule. Sesi darahnya gue bilang kurang dark. Jadi kalau bisa nyalukan bahin lebih dark lagi atau enggak sama kayak di tangan dia itu lebih dapat lagi. Lebih dapat gitu. Jujur gue. Udah gitu kayak mulut yang dijahitnya itu menurut gua itu tuh kurang dikit. Jadi dia tuh harusnya kalau mulut yang dijahitnya itu bener-bener dijahit berdarah banget. Ya, gue nggak tahu, mungkin itu karakter dari tato artis ini kan menurut penilaian kita menurut penilaian kita. Jadi kalau misalnya namanya gue nge-review ya gue nilai setelah gue dengan ala gue yang sebenarnya kalau misalnya kalian nggak suka ya sebodo amat. Kalau gue balik lagi kalau gue bilang menurut karakter gue begitu. Tapi karakternya bagus, gue bilang. Sebenarnya karakternya bagus. Jadi kayak contohnya aja mulut yang dijahit itu, jahitan yang keputus itu dia kan terpaksa pengen ngomong. Kalau karakternya ini bayinya itu terpaksa pengen ngomong, jadi jahitannya agak sedikit putus. Tapi balik lagi kurang warna merah aja kalau menurut gue. Ini kan darah, aturan berceceran dia. Harusnya ke badan-badan gitu. Kayak serigalanya si Bule itu, serigalanya tuh memang banyak keluarin darah-darahnya tuh. Gini nih. Jadi lebih dapat, lebih dapat. Muka apa ke tangan. Gitu. Jadi dia tuh bener-bener nightmare-nya tuh bener-bener. Dia lebih ke mata, Pak. Jadi kan matanya keluar gitu, lebih diutamain ke mata ya. Gue juga nggak tahu lah, mungkin karakternya gambarnya seperti ini. Tapi menurut gue sih oke. Dan gue kasih nilai sama kayak Bule 8. Tapi kalau misalnya karakternya lebih berdarah bisa 9. 9. Karena lebih nightmare lebih dapet. Iya. Oke lah menurut gua sih. Oke, selesai. Kita bahas lagi balik lagi untuk Deus. Gila, Pe. Lu tahun kapan, Pe? Tahu Deus itu, Pe? Dari sejak lu sekolah apa gimana, Pe? Sejak aku di bangku kuliah, dia tuh musik udah merasuk ke lu tuh. Musik emo itu udah musik. Tapi di kala itu Elonetas, lu kan di Bandung, Elonetas udah muncul. Udah. Mereka mbah-mbahan, Pak. Gila. Oh, iya sih, mbah-mbahan banget. Emo banget ya kan? Emo banget. Terus ibaratnya gini, Pe. Menurut lu, kita bahas perkembangan emo di Indonesia, menurut lu masih setajam di Europe sana nggak sih, Pe? Menurut lu? Udah enggak ya? Tapi waktu itu di Jakarta Selatan tuh ada dia kayak si Sansan bawain lagu-lagu, ada bawain emo-emoan gitu. Oh, Emo Night. Iya, ada juga sekarang ada sekarang juga My Chemical Romance, Helena. Sekarang sama Doci juga lagi ngegarap Emo Night. Jadi ada yang bawa Silver Stand juga. Benar, jadi kayak perkumpulan emo biar nggak mati, emo di Jakarta Selatan terutama ya kan. Jadi kayak ya udah lu datang, lu nikmatin minum makan tapi dengan karakter musik emo yang mereka bawain. Jadi lu bisa nyanyi bareng. Ih, keren sih. Coba ada di Tangerang, tolonglah. Ya, Pak ya. Ntar MC-nya Bapak ini, jadi Bapak ini nyanyi kayak Sansan aja, kan, Pak? Iya. Ntar kasih mic-nya ke penonton yang mau request. Bener. Gitu. Jadi gitu doang. Modal-modal alat-alat lu jangan gitu lu doang. bukan lu gini loh. Gua saranin lu demen karakter emo gitu, bukan berarti lu tuh minder gitu loh. Jangan. Dengan karakter band yang udah ada sekarang ya, Pak ya. Metalcore kayak punk. Ya, kalau nggak karakter ngejiwa lu di emo ya udah. Ya, kadang-kadang gini juga sih, Pak. Kalau misalnya mungkin ya orang pengen muncul ke permukaan. Aduh, gue udah jiper duluan nih sama punk rock, pop-punk ataupun musik-musik Melayu-Melayu yang sekarang ini atau enggak musik metalcore yang tadi lu bilang. Jadi kayak mereka akhirnya nggak muncul di permukaan karena karakternya bagus lu gitu. Tahu bandnya ini nggak? Time Low. Nah, itu vokalisnya emo banget, Pak. Ya, tapi kan distorsi musiknya kan punk pop, bener nggak sih? Nah, dia itu kan si vokalis Time Low itu kalau nggak salah bikin kerja sama vokalisnya Blink-182 atau basisnya Markopus. Karena karakternya bagus banget, diambillah sama Markopus, bikin musik-musik set project progresif tapi tentang kayak sad boy, kesedihan. Ya balik lagi memang karena bener kata si Bule karakternya memang emo. Musiknya emang agak-agak progresif gitu, tapi bagus menurut gua. Dan menurut gua karena All Time Low-nya itu nggak jalan ya kan, ya jadi ya ditarik. All Time Low itu cuma cover-coverin lagu orang. Betul, tapi bagus sih All Time Low, gue juga suka sih. Tapi balik lagi ke Deus, Pe. Eranya mereka, gue anehnya gini, di sini tuh kalau sekarang kan gampang pudar, gampang tenggelam, gampang bangkit. Kalau di luar negeri itu kenapa dia selalu stabil aja? Karena dia mau punya komunitas sendiri loh, yo.
Dan dia komunitas ini nggak main skat. Tetap jalan gitu ya. Nah, di Jakarta kan udah mulai tuh, nggak pang metal emo tuh nggak kayak gitu ya karakternya. Ya. Mereka tuh bergabung semua ya. Ya lu punya idealis lu sendiri gitu loh, idealis sendiri dan lu misalkan kayak gue nih si Leo, dia punk pop gak? Mungkin Iya, kan gue emo. Kita nyatu aja. Selalu. Gue juga suka karakter emo. Nah itu dia. Gue juga gitu. belajar juga masalah gini loh. Kalau lu menutup satu mata tentang satu aliran, lu kan terpuruk men. Kayak gue juga banyak belajar. Post hardcore apa sih? Breakdownnya seperti apa sih? Kita bergaul, namanya di komunitas ya Pak. Kalau lu idealis, gue pangrok-pangrokan aja, lu terbelakang men. Iya. Jadi segi sound lu terpuruk. Nanti kalau misalnya ada orang nanya gitu, apa enggak lu jadi kayak arranger musik. Bang, saya punya karakter musik-musik emo. Emo apaan? Gue cuma tahu emo band ini, tapi lu tidak menyelamin untuk sound. Untuk karakter penjiwaan vokalisnya apa gimana. Jadi lu nggak bakal bisa ngedirect dia andai kata lu jadi arranger yang baik. Bener sih kalau gue gitu. Lu pengen jadi produser, pasti cita-cita suatu musisi pengen jadi produser kayak Bule ya. Bule gue rasa bisa untuk memproduserin seseorang karena dia banyak tahu karakter orang. Contohnya kayak karakter musik lah contohnya. Lu popang nih penjawaan lu harusnya begini. Kiblat lu apa band ini ya, lu ambil aja dikit tapi kombenin sama band lu sendiri. Benar sih? Itu kayak gitu lah. Kalau lu pintar vokalisnya. Pasti produser ngomong begitu untuk vokalisnya. Terutama yang dituju vokalis karena yang dijual adalah penjiwaan Anda. Jadi kalau misalnya lu menutup satu mata lu, gue lempeng di jalur ini aja, lu bakal terpuruk men. Musik lu gitu-gitu aja. Gue mah kasar kata udah nyebrang sampai Jakarta, lu hanya baru nyampe di Tangerang kasar kata begitu. Di kabupaten dan kota Madiun. Betul, karena lu menutup satu mata. Lu menutup idealis tuh jangan kental. Makanya gue suka kayak gue pun popang, tapi gue suka dengan hardcore, post hardcore emo. Gue suka karakter emo kan. Ibaratnya sama bapak ini belajar juga karakter emo seperti apa. Kenapa dia bisa bangkit ke permukaan yang tinggi? Kita nggak bisa susul karena kita menutup satu mata. Itulah kenapa ya Pak ya kadang-kadang punya band gak berkembang. Iya itu dia ya gitu. Bener kan? Gue juga demen musik-musik punk pop juga kayak Never Glory gue juga denger kan. Bener, dia suka Never Glory. Kita udah bahas lalu juga. Iya Green Day juga suka. Green Day, terus gitu. Angel and Airwaves ya kan. Angel and Airwaves bener. Itu dia tahu. Maksudnya gini loh, Doi seorang emo. Maksudnya kita udah tahu lah Bule seorang emo, tapi dia nggak menutup mata. Jangan lu menutup mata. Dia banyak berbaur. Jadi misalnya kalau besok kita seasonan untuk lagu-lagu gini ya kita set project, dia langsung bisa. Soalnya kalau orang menutup satu mata tuh kayaknya ya langkah lu hanya setapak aja. Lu nggak mungkin bisa melangkah lebih kalau menurut gue. Makanya kenapa Doci bisa ngeblend emo dan segala macam ya karena wawasan dia ya kan. Iya gitulah maksudnya. Kayak Doci kan punya band awalnya kan emo kan. Iya, benar. Set project emo. Lagi jalan lagi kok. Piwi Gaskin. Ke Piwi. Iya bener gak sih? Jadi dia tuh nggak idealis. Udah gitu sekarang ke Metalican. Kayak Sansan ya kan. Killing Me Inside tuh. Dia dulu emo banget. Emo banget Sansan. Kenapa nyebrang ke popang ya udah. Karena dia suka. Nyaman. Nyaman udah. Gitu aja udah. Jadi nggak harus kadang-kadang orang mempermasalahan seperti itu ya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk para fansnya apa yang disampaikan untuk para fansnya Dius yang ada di Indonesia aja dah. Mungkin silakan Jon. Untuk fans Dius dan emo Indonesia. Oke. Jadi jangan idealis dengan genre lah. Jangan genre yang gue alamin tuh di Tangerang itu apalagi Tangerang. Dia masih idealis, jujur yuk. Masih idealis banget, masih idealis. Betul. Masih jadi lu main skat-skatan dengan musik aliran metal, punk, emo, popang atau gimana bla bla bla. Iya itu bener. Bener gak sih? Betul. Ya itu dia. Hardcore. Masih jangan main kotak-katik skat-skatan. Iya, main kotak-kotakan. Wah, ini lu band ini alirannya musik emo, jangan main di acara gua. Nah, itu jangan salah. Iya. Makanya kenapa gua nggak pernah mau manggung di Tangerang nih, gua ancemin. Karena yang Tangerang sendiri main skat-skatan. Menutup pintu kita. Nah, kenapa gua lari ke Jakarta dan ke Bandung dan ke Surabaya dan lain-lain ke kota lain di Semarang atau gimana Jawa di daerah jauh Bali gitu. Ya karena di Tangerang sendiri kota kelahiran di sini yang gue bentuk. Iya. Orang-orangnya tuh idealis banget. Jadi jujur aja per-peran gue. Kenapa gue bikin si Leo? Gue pernah ngomong sama Leo. Yo di Tangerang tuh nggak bakal bisa maju lu hidup lu. Benar. Karena dari komunitasnya sendiri mereka mengkotak-katikan, mensekatkan band ini jangan main di acara gue. Band ini emo. Wah, bagus. Betul. Padahal belum tentu lah. Kita kasih kesempatan lah buat mereka buat bisanya join di acara kadang-kadang ya bener kata akhirnya sekarang ini mungkin ada yang band skat. Jadi musik Tangerang tuh emonya tuh belum ada yang pernah jeger.
Booming belum. Jujur. Satu lagi di pertanyaan gue nih. Kita tes dia. Dia fansnya Dius banget kan. Kita tes lagu-lagu Dius. Pak. Lagu Dius apa yang lu bisa Pak? Nyanyiin sedikit aja buat para fansnya yang ada di Indonesia. Yang itu lupa. In your eyes, I love myself, the still alive. I'm 19 in your eyes. Itu judulnya itu anak-anak ya. Lupa gua. Wih gila. Ternyata benar dia fansnya Dius yang nggak mengada-ngada gitu kan. Ya mungkin segini aja kali ya. Oh ada lagi oke. To die for yours life. Buat masalah. The mama said he cried again this time. Udah cukup. Udah cukup lah. Ngapain udah lama-lama gila. Ya mungkin segini aja Pak ya. Misalnya kalau lu ada saran kritik gitu kan. Sorry kalau misalnya baru gua buatin kak yang kemarin para fansnya Dius baru gua buatin tuh kan udah mulai kayak orang bego gitu kan. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau misalnya ada request, bisa juga ke Instagram kita, Instagram Bule, Instagram Apaan Sih TV atau Instagram gua gitu kan. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya Pak ya, biar channel berkembang pokoknya. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.